Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kimia SMA kelas 10 yaitu tentang bilangan kuantum. Ya, di mana di dalamnya nanti ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Bilangan kuantum yang pertama yaitu adalah bilangan kuantum utama. Ini disimbolkan dengan huruf N kecil, ya. Kemudian bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi atau kulit atom atau kulit elektron, ya. Nah, sebagai contoh misalkan gini, ada suatu atom, kulit pertama, ya ini yang kulit lapisan pertama, ini dinamakan sebagai kulit K. Ya, dalam teori atom Bohr, pada materi yang sebelumnya sudah saya bahas. Nah, kulit pertama, ini N-nya itu nilainya adalah 1. Kemudian berlanjut ke kulit yang kedua, namanya adalah kulit L, ini dengan nilai N sama dengan 2. Kemudian kulit yang ketiga, M, dengan nilai N sama dengan 3. Dan yang berikutnya adalah kulit N, dengan nilai N sama dengan 4. Dan seterusnya ini nanti. Jadi, N atau bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi atau kulit elektron dari suatu atom. Jadi ada kulit 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua, ada bilangan kuantum azimut. Ya, bilangan kuantum azimut ini disimbolkan dengan huruf L kecil. Ya. Nah, kemudian bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit atom dan bentuk geometri orbital. Kemudian bilangan kuantum azimut, nilai L-nya ini yang diizinkan adalah dari 0 sampai dengan N-1. N itu dari yang bilangan kuantum utama tadi. Jadi, dasarnya dari bilangan kuantum utama. Jadi, untuk yang bilangan kuantum azimut ini yang diizinkan adalah dari 0 sampai dengan N-1. Nah, kemudian untuk setiap orbital, ya ini memiliki nilai L yang berbeda-beda. Untuk orbital S, ini nilai L-nya itu adalah 0. Orbital P nilai L-nya sama dengan 1. D nilai L-nya sama dengan 2. F nilai L-nya sama dengan 3. Nah, ini SPDF ini berdasarkan nama dari setiap orbital. Yang S namanya adalah Sharps, kemudian P itu adalah Principal, D diffuse, dan yang F itu adalah fundamental. Nah, bentuk dari setiap orbital ini juga beda-beda. Coba kita lihat bentuknya dulu. Nah, ini adalah bentuk dari setiap orbital. Kalau bentuknya yang orbital S, ini bentuknya adalah seperti bola. Kemudian kalau yang P itu adalah bola berpilin, artinya ada bola kemudian dipilin menjadi 2 gitu ya. Nah, ini bentuk orbital P ada 3 di sini. Kemudian orbital D ini ada 5 bentuk, kemudian orbital F ini ada 7 bentuk dengan bentuk yang seperti ini. Baik, saya lanjutkan ke bilangan kuantum azimut. Nah, kemudian untuk kulit pertama, nilai L-nya yang paling mungkin adalah 0. Kenapa? Karena L tadi yang diizinkan dari 0 sampai dengan N-1. Berarti kalau kulit ke-1, N dikurangi 1. Berarti 1 dikurangi 1 kan tetap 0. Sehingga untuk kulit pertama atau N sama dengan 1, nilai L-nya adalah 0. Dan nilai L sama dengan 0 tadi hanya pada orbital S. Maka orbital pada kulit pertama itu hanya satu orbital, yaitu orbital S. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Orbital S. Kemudian, untuk yang kulit kedua, ya, maka nilai L-nya adalah 0 dan 1. Karena dari 0 sampai dengan N-1. 2 dikurangi 1 kan jadinya 1. Berarti cuma 0 dan 1 saja di sini nilai L-nya. Nah, nilai L yang 0 itu adalah S, kemudian nilai L yang 1 itu adalah P. Sesuai dengan yang ini tadi. Ya, kalau L-nya 0 itu adalah S, L-nya 1 itu adalah P. Nah, maka di sini untuk kulit yang kedua ini terisi oleh orbital S dan orbital P, atau lebih tepatnya adalah 2S dan 2P. 2 ini menyatakan bilangan kuantum utamanya di sini. Jadi, bilangan kuantum 2 itu ada S dan P, yaitu 2S dan 2P. Kemudian untuk yang ketiga, atau kulit yang ketiga, ini, maka nilai L yang mungkin adalah dari 0 sampai dengan 2. Karena apa tadi? Dari 0 sampai dengan N-1. Berarti 0, 1, dan 2. Ya, karena 3 kalau dikurangi 1 kan jadinya 2. Sehingga nilai L yang mungkin adalah dari 0 sampai dengan 2. 0 itu adalah miliknya S, 1 miliknya P, dan 2. Nah, ini 2 miliknya siapa? 2 ini adalah miliknya orbital D. Maka di kulit ketiga, ini ada S, P, dan D di sini. Selanjutnya untuk yang kulit keempat berarti nanti dari
0 sampai dengan n-1. Berarti kalau 4 dikurangi 1 nanti jadinya adalah 3. Maka nanti bisa sampai F nanti orbitalnya. Sehingga nanti di kulit keempat itu ada S, P, D, dan F. Nah, ini adalah orbital yang diizinkan dari setiap kulit atom. Kemudian, selain bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut, yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini disimbolkan dengan huruf M kecil. Dan bilangan kuantum magnetik ini menyatakan banyak dan posisi atau orientasi orbital. Kemudian untuk nilai yang diizinkan dari bilangan kuantum magnetik itu dari negatif L sampai dengan positif L. Sebagai contoh misalkan di sini pada kulit pertama ini, N1 tadi kan orbitalnya hanya S. Ya, S tadi nilainya adalah 0, maka nilai magnetik yang paling mungkin itu hanya 0 saja. Dan jumlah orbitalnya cuma 1. Jadi di sini untuk yang S, ini cuma 0 saja yang diizinkan. Kenapa? Karena nilai magnetik tadi dari negatif L sampai dengan positif L. Kalau S itu L-nya cuma 0, berarti magnetiknya ya udah, cuma nilainya hanya 0 saja atau terdiri dari satu orbital. Kemudian untuk yang kulit kedua, di sini ada S dan P. Maka nilai magnetiknya untuk yang S tetap 0. Tapi untuk yang P, ini magnetiknya bisa dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Berarti negatif 1, 0, dan positif 1. Sehingga terdiri dari 3 bentuk orbital pada orbital P di sini. Ya, kenapa? Karena tadi untuk yang magnetik itu bisa negatif L sampai dengan positif L. Kalau P ini L-nya adalah 1, berarti dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Sehingga nanti di dalam orbital P, ini terdapat 3 bentuk ruang orbital. Atau kita lihat kembali lagi bentuk orbital P. Nah, di sini kan orbital P kan ada 3 bentuk ruang orbital. Dari negatif 1, 0, dan positif 1. Nah, saya lanjutkan. Kemudian untuk yang kulit ketiga. Ya, kulit ketiga berarti SPDF ya. Di sini nilai magnetik yang paling mungkin, ya, yang S dan P tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang D sekarang. D nilai L-nya adalah 2, maka nilai magnetiknya dari minus 2 sampai dengan positif 2. Berarti dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2 di sini. Maka di sini untuk orbital D, nah ini ada 5 bentuk ruang orbital. Coba kita lihat lagi orbital D. Nah, ini kan ada 5 bentuk ruang orbital. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bentuk ruang orbital pada orbital D. Nah, kemudian nanti untuk yang F juga sama. Ya. F itu kan nilai L-nya adalah 3. Berarti nanti magnetik yang diizinkan dari minus 3 sampai dengan positif 3 di sini. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi bentuk orbitalnya. Nah, untuk yang F berarti ada berapa bentuk? Ada 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau di sini disimbolkan dengan 7 kotak di sini. Ingat, nilai 0-nya itu ada di tengah. Jadi di semua orbital nilai 0-nya ada di tengah, kemudian di kirinya negatif, kanannya adalah positif. Nah, ini adalah bilangan kuantum magnetik. Selanjutnya yang terakhir, ini ada bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini disimbolkan sebagai huruf S kecil, ya, huruf S gitu aja. Nah, ini menyatakan kedudukan dan arah rotasi elektron pada suatu orbital. Ya, arah rotasinya nanti rotasinya ke kanan atau ke kiri. Sehingga bilangan kuantum spin ada 2. Ini ada yang rotasi ke kanan, ada juga yang rotasi ke kiri. Dan biasanya nilai S-nya itu hanya berbeda positif dan negatif saja. Untuk yang rotasi ke kanan, itu nilai S-nya adalah positif setengah dan disimbolkan dengan anak panah ke atas. Itu untuk rotasi yang ke kanan. Kemudian untuk yang rotasi ke kiri, ini disimbolkan sebagai S minus setengah. Kemudian disimbolkan dengan anak panah yang turun ke bawah di sini. Nah, ini adalah terkait dengan bilangan kuantum spin. Sebagai contoh soal, misalkan begini. Keempat bilangan kuantum yang mungkin untuk suatu elektron ini adalah yang mana? Coba kita lihat pilihan yang A terlebih dahulu. Ini untuk yang A, nilai N-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 1. Mungkin tidak kalau N-nya sama dengan 1, kemudian nilai L juga sama dengan 1. Nah, kita kembali ke L yang diizinkan tadi. L yang diizinkan tadi itu kalau nilainya yang boleh adalah 0 sampai dengan N-1. Maksimal adalah N-1. Berarti kalau N-nya 1, berarti maksimalnya adalah N-1, berarti 0. Maka kalau L-nya sama dengan 1, ini jelas tidak mungkin.
Atau kembali lagi ke sini saja. Untuk memperjelas saya lihatkan di tabel di bawahnya ini. Kalau N-nya 1, L-nya adalah 0. Cuma ada 0 saja di sini. Ya, maka kalau di sini 1 ya jelas dia salah di sini. Kemudian untuk opsi yang B ini juga salah. Kenapa kok salah? Karena N-nya sama dengan 2, L-nya tidak mungkin sama dengan 2. Pasti L-nya harus minus 1 maksimalnya. Yaitu adalah dari 0 dan 1. Atau lihat di sini, kalau N-nya sama dengan 2, yang mungkin itu hanya L-nya itu 0 dan 1. Kalau ini 2 juga tidak benar di sini. Nah, yang D ini juga sama ini. Ini N-nya 2, L-nya 2, ini jelas salah juga. Nah, sehingga tinggal dua pilihan antara C dan E. Coba kita lihat untuk yang magnetiknya. Untuk yang C, ini L-nya sama dengan 1. Ya, magnetiknya sama dengan plus 2. Nah, boleh atau tidak? Perhatikan di sini. Magnetik yang diizinkan tadi dari negatif L sampai dengan positif L. Berarti kalau L-nya sama dengan 1 alias dia itu miliknya P, ya, ini, maka nilai magnetik yang diizinkan hanya dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Kalau di sini magnetiknya sampai dengan positif 2, ini jelas salah di sini. Ya, ini jelas salah. Sehingga yang paling tepat itu adalah opsi jawaban yang E. Ya, karena N-nya 3, L-nya 2 boleh nggak? Ya boleh, karena maksimalnya adalah N-1. Magnetiknya negatif 2 boleh atau tidak? Boleh, karena kalau 2 itu dari negatif 2 sampai positif 2 magnetiknya. Nah, sehingga jelas di sini jawabannya adalah opsi yang E. Nah, ini tadi adalah terkait pembahasan bilangan kuantum. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Dan setelah materi ini, untuk melanjutkan materi lebih jauh adalah terkait dengan konfigurasi elektron. Nanti silahkan disimak di video selanjutnya. Dan apabila video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan klik tombol like dan subscribe dari channel Materi Teladan. Baik, untuk pembahasan bilangan kuantum, saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.